Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Dan di video aku kali ini, aku bakalan sharing-sharing tentang bagaimana sih caranya membuat media pembelajaran online menggunakan video. Karena sekarang kan masih dalam pandemi corona, jadi mau tidak mau cara pembelajarannya adalah dengan jarak jauh, yaitu dengan penyampaian materi lewat video. Aplikasi editing yang bakal aku pakai itu adalah aplikasi KineMaster yang mod. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi editing, tapi aku pakainya adalah yang tanpa watermark. Kalian bisa aja download di Google KineMaster Mode, itu banyak banget versinya. Tapi yang aku pakai itu adalah KineMaster Mode yang versi lama banget. Itu sekitar tahun 2018-an versi yang aku pakai. Karena udah nyaman pakai yang itu, jadi belum aku perbaharui lagi. Jadi teman-teman kalau misalkan mau pakai yang versi terbaru itu bisa banget download aja di Google, itu nanti bakalan tersedia banyak banget. Atau kalian yang mau cari aman karena takut data-datanya itu terhack atau takut banyak virus, kalian juga bisa download di Google Play Store, itu ada KineMaster. So langsung aja kita ke tutorial. Nah, apa sih peralatan yang dibutuhin? Yang pertama pastinya adalah kamera. Teman-teman bisa pakai kamera apa aja, boleh juga pakai kamera HP, karena aku juga ini ngerekamnya pakai kamera HP. Terus yang kedua adalah mic. Teman-teman bisa pakai mic yang dari headset apa earphone gitu. Ya kayak gitulah yang bentuknya ya. Nah, terus yang ketiga adalah kain green screen. Ini sih sebenarnya nggak wajib. Ini kalau teman-teman mau diganti backgroundnya aja, ini bisa dipakai banget. Karena nanti warna ini bakalan kita ubah menjadi suatu background yang lebih menarik lagi untuk videonya gitu. Terus yang ketiga adalah cahaya. Teman-teman bisa cari cahaya yang sekiranya itu bisa membantu penerangan video. Jadi teman-teman bisa cari cahaya matahari, misalkan ngambilnya di jendela gitu, atau bisa teman-teman ngambil di outdoor gitu. Ataupun kalau misalkan di dalam ruangan gitu, kalian bisa menambahkan dengan lampu tambahan, kayak yang aku pakai adalah ring light seperti ini. Nah, teman-teman, jadi aku ini pakai ring light ini untuk menambahkan cahayaku, karena di sini ruangannya tertutup yang aku pakai, jadi aku butuh cahaya tambahan. Kalian bisa pakai ini, atau kalau misalkan nggak bisa pakai cahaya langsung dari matahari aja, misalkan bisa ngambil di jendela ataupun di outdoor gitu ya, biar cahayanya juga bagus. Oke, langsung aja kita ke tutorial pembuatan media pembelajarannya. Pertama adalah kalian bikin materinya dulu. Kalau udah disiapin semua materinya, kita tinggal tag video untuk nanti dimasukkan ke dalam videonya. Oke, kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Yang pertama, teman-teman buka dulu aplikasi editing videonya. Di sini aku pakai KineMaster. Nah, kalau misalkan udah kebuka, teman-teman klik yang tanda di setengah ini, yang paling besar. Kita pilih yang ini, terus teman-teman pilih rasio yang 16:9. Oke. Kalau udah, teman-teman masukkan video yang tadi teman-teman udah tag tentang pembelajarannya. Caranya adalah dengan klik media. Ya, di sini terus teman-teman pilih video yang udah teman-teman tag tadi, taruhnya di mana. Aku di sini. Kalau udah pilih, terus teman-teman klik tombol checklist. Oke. Ini video kita yang udah kita rekam tadi. Nah, kalau udah seperti ini. Assalamualaikum adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Ya, kita akan belajar pendidikan agama Islam dan Oke, ini videonya. Nah, kita crop dulu supaya kita untuk fokus ke background hijaunya saja. Caranya adalah teman-teman perbesar dulu sampai sekiranya belakangnya itu tidak ada dinding warna kuning ini. Gitu. Kita ke yang warna kain hijaunya saja. Misalkan seperti ini. Ya, segini bisa. Terus teman-teman klik tombol sama dengan. Kenapa harus klik tombol sama dengan? Supaya posisi awal sampai akhir itu tetap seperti ini. Kalau teman-teman nggak klik sama dengan, misalkan seperti ini, akhirannya itu akan menjadi seperti ini. Ini end position dan yang ini start position. Misalkan kita nggak pilih sama dengan ya, akan jadinya seperti ini. Assalamualaikum adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Ya, kita akan belajar. Nah, ini dia lama-kelamaan akan mengecil seperti ini. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita klik sama dengan, itu akan mengunci dari awal sampai akhir. Misalkan kayak gini. Nah, sampai akhir akan tetap seperti ini posisinya. Kayak gitu. Di sini aku sudah menyiapkan materi tentang rukun iman dan rukun Islam. Tentang judul materinya, di sini aku udah menyiapkan bahan bacaan atau tulisan. Yaitu untuk menambahkan bahannya adalah dengan klik layer, terus teman-teman klik media. Setelah itu teman-teman pilih bahan yang udah teman-teman siapin. Misalkan aku bahanku seperti ini. Lalu bisa diperkecil, taruh di terserah teman-teman mau di mana. Misalkan aku di sini.
Ya, assalamualaikum adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Ya, kita akan belajar pendidikan agama Islam. Dan di sini kita akan mempelajari tentang rukun iman dan rukun Islam. Siapa yang tahu rukun iman artinya apa? Nah, ini kan tadi udah selesai ngomongnya, tapi masih ada tulisannya. Gimana sih cara kita memotongnya? Adalah teman-teman siapin dulu posisinya yang pas. Rukun iman dan rukun Islam. Nah, ini kan juga nggak pas karena terlambat. Teman-teman perlebar dulu biar gampang ngeditnya. Rukun iman dan Nah, di sini adalah mulanya. Teman-teman klik gambarnya, tekan yang lama, terus teman-teman tarik ke depan. Nah, sampai garisnya aja. Misalkan seperti ini, coba. rukun iman dan rukun Islam. Nah, ini kan udah selesai ngomongnya. Kita klik lagi gambarnya, terus kita klik cut yang gambar gunting. Terus kita potong yang sebelah kanan. Oke, seperti itu. Nah, supaya masuknya juga halus, tidak muncul tiba-tiba seperti ini, kita bisa klik fotonya, terus kita pilih in animation. Ini untuk animasinya. Misalkan fade seperti ini, terus pop munculnya kan seperti ini, slide track juga seperti ini, dan masih banyak lagi jenis-jenisnya. Selain itu, teman-teman juga bisa mengatur durasinya yang ada di bawah. Bisa teman-teman tarik ke kiri kanan aja. Semakin ke kiri semakin cepat, semakin ke kanan akan semakin lambat. Seperti itu. Misalkan di sini aku pilih pop. Oke. Rukun iman dan rukun Islam. Siapa yang tahu? Biar keluarnya juga tidak tiba-tiba, kita bisa edit lagi di out animation. Nah, ini juga bisa hilangin seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini. Kita contoh fade sama seperti tadi ya, dipraktekannya. Oke. Terus kalau yang overall animation itu apa sih? Kalau overall animation itu saat dia muncul, selama dia muncul. Misalkan blink show, selama dia muncul akan muncul kedap-kedip seperti ini. Atau flicker, dia akan seperti ini. Atau pulse, dia akan seperti ini, dan lain sebagainya. Tapi di sini aku tidak mau pakai supaya tidak terlalu mengganggu gitu. Non aja, non, ini berarti kita tidak menggunakan. Di sini aku mengucapkan rukun iman artinya adalah, dan aku sudah menyiapkan bahan tulisannya. Teman-teman juga bisa, kalau udah punya bahan itu bisa dimasukkan aja terus ke sini. Nah, seperti ini. Bisa dipraktekkan lagi yang tadi animationnya gitu ya. Nah, kalau semakin kesana semakin lambat munculnya, semakin kesini semakin cepat munculnya. Misalkan yang ini. Menurut bahasa artinya adalah membenarkan. Dan rukun iman. Kita majuin lagi. Bahasa artinya adalah membenarkan. Dan rukun iman Oke, kita crop aja karena udah nggak kepake kepanjangan. juga bisa diartikan sebagai mengakui dengan lisan. Nah, di sini aku juga udah punya bahannya. Jadi kita kayak presentasi gitu ya teman-teman. Tinggal teman-teman atur aja, gampang kok. Nah, tadi ya udah hafal kan? Lalu kita geser lagi ukurannya. Segini boleh. Untuk animasinya juga bisa. Atau mau seperti ini biar tidak bosan. Terus untuk outnya juga bisa seperti ini. Yang ini juga tadi outnya belum, sama seperti ini. Coba Mengakui dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. teman-teman juga bisa bikin teks. Misalkan caranya adalah layer, teman-teman klik layer terus klik teks. Nah, di sini kita bisa nulis teks apa aja. Misalkan tadi rukun iman itu ada 6. Atau bisa gini. Rukun. Nah, misalkan seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa pilih fontnya. Misalkan fontnya itu, misalkan kita akan pilih yang ini aja. Ini. Terus teman-teman klik checklist. Teman-teman juga bisa pilih warna teksnya. Klik yang warna putih ini colornya. Teman-teman bisa pilih warna terserah teman-teman, misalkan pink atau mau hitam seperti ini. Itu aku mau pakai putih aja. Oke. Nah, bisa teman-teman lihat ini teksnya kan terlalu panjang sedangkan kita ngomongnya cuma sedikit. Bisa kita cut lagi. Caranya adalah kita samain dulu posisinya. Ya, rukun iman itu ada 6. Nah, sampai segini aja udah cukup. Terus kita crop. Nah, kita cut gitu ya. Iya, rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Nah, di sini juga aku udah menyiapkan bahan. Nah, ini dia. Di sini. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Ternyata masih kurang panjang, tinggal diklik lagi gambarnya. Terus teman-teman tarik ke sebelah kanan. Iya, tariknya ada gambar kuning di akhir ini ya teman-teman. Tarik ke belakang sampai sekiranya
itu selesai pembahasannya. Misalkan kita tarik seperti ini dulu, nanti tinggal di crop. Untuk animasinya juga bisa teman-teman pilih lagi animasinya. Apa itu rukun Islam, bisa kita klik di sini. Islam itu apa sih Bu Guru? Nah, bisa kita klik teksnya lagi aja. Misalkan apa itu rukun Islam. Nah, kita pilih lagi fontnya. Terus kita perbesar. Misalkan di sini. Terus kalau rukun Islam itu apa sih Bu Guru? Nah, misalkan di sini. Oke, sama aja caranya gitu, tinggal diulang-ulang aja. Atau mau yang ini juga bisa, letter 5. Yang pertama. Nah, kita cut lagi karena udah nggak kepake sampai sana. Yang pertama adalah Nah, di sini aku juga udah nyiapin bahannya. Rukun Islam. Misalkan gini. adalah syahadat. Yang kedua adalah sholat. Yang ketiga adalah puasa. Kalau ini kebesaran, teman-teman bisa perkecilin lagi. Adalah puasa. Yang keempat adalah zakat. Dan Oke, biasa ditarik lagi sampai ucapan itu selesai. jadi teman-teman Oke, buat seperti itu teman-teman. Untuk caranya teman-teman sama aja, tinggal diulangin lagi. Misalkan untuk animasinya, animasi masuknya, terus animasi keluarnya gitu. Nah, selain ini teman-teman juga sebetulnya bisa nambahin backsound gitu. Cuma karena ini adalah video pembelajaran, takutnya nanti suaranya itu tidak terlalu terdengar. Tapi selera teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau dengan suara, dengan musik, itu teman-teman bisa klik audio. Iya, terus teman-teman pilih musik yang udah teman-teman siapin di sini. Bisa pakai backsound yang seperti ini. Misalkan gitu, atau pakai suara-suara efek seperti ini. Nah, atau nah, ini dari mana caranya? Teman-teman bisa download aja dulu di Google, itu banyak banget efek-efek suara, sound effect di YouTube gitu, teman-teman download. Atau misalkan di sini juga udah ada biasanya di aplikasi ini. Nah, ini untuk suara-suaranya, untuk backsound-backsoundnya. Tapi di sini aku akan pakai musik yang udah aku siapin. Nah, aku akan pakai backsound yang ini. Misalkan ya, kalau teman-teman nggak mau pakai musik juga nggak apa-apa. Nah, kalau misalkan teman-teman mau pilih lagu yang ini, terus teman-teman klik tombol tambah. Setelah itu nanti dia akan muncul di bawah sini. Nah, lagunya akan muncul di bawah sini. Kemudian teman-teman klik checklist. Oke. Kalau udah, teman-teman bisa dengerin. ya, assalamualaikum adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Ya, kita akan belajar pendidikan. Teman-teman bisa dengar sendiri kan kalau musiknya itu terlalu keras, sehingga kayak nggak buat fokus gitu kita dalam mempresentasikan gitu. Berarti kita harus mengecilkan suara lagunya, yaitu dengan cara klik lagunya, terus teman-teman klik bisa yang gambar volume ini. Teman-teman bisa kecilin volumenya. Oke, misalkan segini. Assalamualaikum adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Ya, kita akan belajar pendidikan agama Islam. Dan di sini Nah, masih terdengar juga suaranya, jadi nggak terlalu fokus nanti suara kita lalu sedang memberikan materi. Caranya adalah klik lagi lagunya, terus teman-teman klik yang tombol ini, volume envelope. Teman-teman pilih ini untuk 100% kan. Ini kita pilih, misalkan aku biasanya tuh pakai 30%-an. Misalkan sini kita 45 deh. 45% ini awal, karena dia semakin ke kanan semakin naik kan. Nah, kita pilih sampai akhir, pokoknya dari awal sampai akhir 45%. Kita klik lagi gini sampai 45%. Nah, tadi itu caranya teman-teman bisa geser-geser terus gitu, geser-geser terus, atau teman-teman bisa langsung klik yang tombol ini kanan, jadi otomatis dia akan muncul di bagian akhir. Tinggal kita atur aja 45%. Nah, misalkan segini sudah, klik checklist. ya, assalamualaikum adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Ya, kita akan belajar pendidikan agama Islam. Dan di sini kita akan mempelajari tentang rukun iman dan rukun Islam. Nah, untuk munculnya ini, aku pengen ada backsound pas rukun iman dan rukun Islamnya itu muncul. Nah, kita klik dulu biar pas. Aku mau kasih audio lagi. Klik audio, misalkan di sini aku udah nyiapin saja. Misalkan ini. Kayak biasa lagi caranya, terus checklist. Kita bisa dengerin jadi seperti ini.
tentang rukun iman dan rukun Islam. Nah, Siapa yang tahu rukun iman artinya apa? untuk setiap detail foto yang teman-teman tambahin bisa pakai suara biar nanti murid itu lebih fokus lagi. Suara apa tuh gitu? Oh ternyata bacanya ini kayak gitu. Ya, rukun iman itu ada 6. Nah, akan lambat suaranya, teman-teman bisa mengatur ke kiri kanan gitu. Ke kiri kanan. Sekiranya cocokin sama teksnya ini biar dia munculnya bersamaan gitu. Coba. Iya, rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, untuknya juga bisa kita edit lagi suaranya. Ya, aja kita pakai yang bus aja. Dah. Pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, terus begitupun sama yang lainnya. Tinggal kita ulangin aja. Gimana kabarnya hari ini? Ya, kita akan belajar pendidikan agama Islam. Dan di Kalau sini misalkan menurut teman-teman masih mengganggu suara musiknya, teman-teman bisa kecilin lagi volumenya, atau teman-teman bisa kecilin lagi volume yang envelope-nya. Misalkan di sini aku biasanya sih pakai 30, 20-an sampai 30-an. Aku pakai 26 aja, 25 deh. Terus kita klik lagi yang tombol kanan biar sampai akhir. Atur sampai 25% juga. Klik checklist. Setelah itu kita klik yang gambar ini aja, yang tombol ini aja biar langsung ke sebelah depan sampai ke awal gitu, biar ada di awal. Karena kalau kita geser ke kiri itu jauh sekali dan lama. Jadi nanti teman-teman bisa langsung klik yang tombol ini aja, bisa langsung muncul di depan. Tara. Nah, seperti itu. Oh iya, untuk menghilangkan wallpaper kayak tadi, misalkan ini kan warnanya hijau backgroundnya, kita mau ganti jadi wallpaper yang lain dong gitu. Caranya gampang banget. Misalkan teman-teman udah menyiapkan nih wallpaper atau background yang udah teman-teman siapin, teman-teman klik media, terus cari foto atau wallpaper atau background yang udah teman-teman siapin untuk jadi latar belakangnya. Misalkan aku di sini udah nyiapin yang ini, misalkan ini ya. Nah, untuk wallpaper ini teman-teman bisa lihat untuk posisi awal dan posisi akhir itu kan berbeda. Kita ingin menyamakan agar posisi dari awal sampai akhir itu sama. Caranya adalah teman-teman klik fotonya sampai muncul warna kuning-kuning ini, terus teman-teman klik crop. Ya, kayak tadi teman-teman atur lagi. Ini kita ke start position dulu. Oke, teman-teman atur lagi sampai ukuran yang teman-teman mau. Kalian bisa lihat garis putih di kolom start positionnya, karena itu akan menandakan biar tidak melebihi batas bingkainya gitu. Kalau kayak gini kan, kalau kekecilan gini, teman-teman bisa lihat itu sekelilingnya masih ada warna hitam, otomatis nanti video kita akan terlihat lebih kecil dan kita harus ngepasin backgroundnya. Jadi teman-teman harus perhatiin tuh garis-garis yang putih yang ada di kolom start positionnya. Oke, segini bisa. Habis itu kita klik sama dengan lagi untuk mengunci, terus klik checklist. Nah, ini akan menjadi wallpaper kita. Terus kita klik layer, klik media, kita pilih video yang udah kita siapin, tag tadi misalkan yang ini. Oke, terus teman-teman, ini kan masih ada backgroundnya kan, masih ada dindingnya, masih ada kain hijaunya. Teman-teman bisa menghilangkannya dengan cara teman-teman crop dulu sampai teman-teman nyisain bingkai hijaunya saja gitu, sampai latar belakangnya hijau saja. Teman-teman crop dulu. Oke, sampai sini seperti ini. Klik checklist. Nah, akan tersisa seperti ini. Pokoknya jangan ada warna lain selain warna hijau gitu, harus satu warna full. Nah, misalkan seperti ini. Kalau udah, kok ini masih warna hijau, kita kan mau menghilangkan biar ada badan kitanya aja gitu. Kita klik lagi chroma key. Ini adalah kuncinya biar kita menghilangkan background. Chroma key, terus kita aktifkan enable. Nah, hilang. Kita tinggal mengatur kiri kanannya supaya tidak terlalu kelihatan warna hijaunya. Kita bisa mengatur semakin ke kanan semakin jelas, semakin kiri semakin jelas hijaunya, semakin ke kanan semakin memudar. Tinggal teman-teman ngatur aja kira-kira pasnya seperti apa. Segini terus. Nah, segini terlalu pudar. Nah, misalkan segini boleh lah. Nah, oke. Terus teman-teman bisa mengatur posisinya untuk diperbesar, diperkecil, geser kanan, geser kiri, geser kanan gitu ya. Misalkan di tengah-tengah. Nah, kayak gini. Klik checklist.
Ya, assalamualaikum adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Ya, kita akan belajar pendidikan agama Islam. Nah, ini juga bisa teman-teman gunain supaya backgroundnya tidak bosan warna hijau saja. Itu selera teman-teman, mau ganti wallpaper juga bisa, mau pakai background bawaan juga bisa, terserah teman-teman. Oke, itu aja video dari aku. Kita lihat dulu hasilnya seperti ini. Assalamualaikum adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Ya, kita akan belajar pendidikan agama Islam, dan di sini kita akan mempelajari tentang rukun iman dan rukun Islam. Siapa yang tahu rukun iman artinya apa? Ya, rukun iman menurut bahasa artinya adalah membenarkan. Dan rukun iman juga bisa diartikan sebagai mengakui dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Di sini siapa yang tahu ada berapa rukun iman? Iya, rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar dari Allah. Terus kalau rukun Islam itu apa sih Bu Guru? Nah, rukun Islam itu adalah pedoman kita sebagai seorang muslim untuk beribadah kepada Allah. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat. Yang kedua adalah sholat. Yang ketiga adalah puasa, yang keempat adalah zakat, dan yang kelima adalah pergi haji jika mampu. Nah, teman-teman, itu adalah rukun iman dan rukun Islam. Jadi teman-teman harus hafalin ya rukun iman dan rukun Islam kita. Oke, kalau gitu sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.